Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi kabar baik bagi kita di hari ini, Minggu Quasimodo Geniti, diambil dari Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Yesaya 55 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Saya bacakan untuk kita, mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu, dan karena yang Maha Kudus Allah Israel, yang mengagungkan engkau. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah Tuhan, maka engkau akan hidup. Shalom saudara-saudari yang terkasih. Shalom. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Ketika kita berbicara tentang makan gratis, pasti tidak ada orang yang tidak suka. Ngitahi? Mula dong misalnya otangat tuh kita, kalau ada undangan kepada kita untuk mengikuti sebuah acara makan gratis, sudah pasti inilah yang bakal menjadi acara yang terbesar. Semua orang pasti menyukai yang namanya gratis. Ya, sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang mungkin ingin merebut kekuasaan, yang mungkin ingin melakukan sesuatu yang bisa mengganggu stabilitas nasional. Sangat gampang caranya untuk mengumpulkan massa. Cuman satu, berikan mereka makanan gratis. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, apakah makanan gratis yang Allah tawarkan pada saat ini sama dengan makanan gratis yang ditawarkan oleh dunia? Apakah makanan gratis yang ditawarkan oleh dunia ini sama seperti yang ditawarkan oleh Yesus dalam kehidupan kita? Saudari-saudari yang terkasih, ada sebuah cerita. Suatu ketika terjadilah sebuah kebakaran hebat di hutan California. Kebakaran itu menghanguskan banyak pohon. Api semakin besar, semakin menjalar dan melebar melahap semua yang ia lewati. Dan pemadam kebakaran pun dari negara bagian sudah diturunkan. Tapi api belum juga bisa dipadamkan. Ketika mereka sedang berupaya memadamkan api,
Tiba-tiba pandangan mereka tertuju pada sebatang pohon yang tinggi yang juga sedang dilahap jago merah. Ternyata ketika mereka melihat, pandangan mereka pun tampaklah ada seekor induk elang yang sedang mengitari pohon tersebut, yang sedang mengelilingi pohon yang sedang terbakar itu. Setelah diperhatikan, ternyata di puncak pohon tersebut ada sarang elang yang di dalamnya terdapat anak-anak elang yang masih sangat kecil. Tapi ternyata bukannya menjauh, induk elang itu berupaya dan mencoba untuk menyelamatkan anaknya. Hingga akhirnya dia mengambil keputusan untuk menyelamatkan anaknya. Dan dia pun mati dilahap oleh api tersebut. Saudara-saudari yang terkasih, ini merupakan sebuah kisah nyata yang diceritakan oleh seorang pemadam kebakaran yang hadir pada saat itu yang bernama David Keller. Dan dia menceritakan bagaimana cinta kasih induk elang itu bahkan sampai mati untuk menyelamatkan anak-anaknya. Saudara-saudari yang terkasih, itu jugalah yang dilakukan oleh Allah karena kasihnya kepada ciptaannya. Karena cinta kasihnya kepada umat manusia yang ia kasihi. Maka ia di dalam anaknya Yesus Kristus rela memberikan nyawanya. Rela memberikan hidupnya untuk menyelamatkan umat manusia. Bahkan sampai mati di tiang gantungan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, sesungguhnya ketika Yesus disalibkan di kayu salib, keberdosaan kitalah yang digantungkan di sana. Ketika Yesus tergantung di kayu salib, sesungguhnya manusia kita yang lamalah yang disalibkan di sana. Oleh sebab itu, di hari ini, Minggu Quasimodogeniti mengarahkan kita untuk menjadi seperti seorang bayi yang baru lahir. Yang sangat merindukan air susu yang murni. Songo poso-poso nai baru tubuh na uasan di susu natama. Bagaimanakah seorang bayi yang baru lahir, tentu dia akan berupaya dan mencari air susu yang murni, yang bisa melepaskan dahaganya, yang bisa mengenyangkan perutnya, supaya ia bisa bertahan hidup. Saudara-saudari yang terkasih, itulah yang diharapkan oleh nats ini dari kita. Perjamuan makan. Undangan yang telah disiapkan oleh Allah bagi semua orang. Siapapun yang mau menerimanya, silahkan datang dan makanlah dengan gratis. Dan Tuhan mengatakan, mengingatkan kita orang-orang percaya. Unang tuhori nasomarguna. Itu dikatakan dalam nats ini, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang mau dikatakan oleh nats ini bagi kita? Sering kita menghabiskan waktu, menghabiskan energi, menghabiskan pikiran kita
memang untuk sesuatu yang tidak penting untuk kehidupan kita. Sering manusia itu menghabiskan tenaganya, menghabiskan pikirannya, dan membuat hatinya sakit hanya gara-gara sesuatu yang sebenarnya tidak berguna untuk kehidupan yang akan datang. Disegai portibiondo hita, alania kahagiut ni daging. Disegai portibiondo hita, alaniaka sesuatu yang membuat kita untuk mengejar dia. Banyak orang berupaya mengejar sesuatu sampai berjerih lelah, bersusah payah, berdarah-darah. Tapi setelah dia mendapatkan, mungkin dia mendapatkan kepuasan. Tapi apakah kepuasan itu akan bertahan lama? Tentu tidak. Kepuasan itu juga memiliki batasnya. Oleh sebab itu nats ini menawarkan sukacita yang luar biasa. Sesuatu yang mengenyangkan. Dengarkanlah aku maka kamu akan memakan yang baik, kata Tuhan. Tangi homma jala jalo ommuma si panganon nadinggan. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau kita lihat dari topik kita hari ini, dengarkanlah Tuhan maka kamu akan hidup. Bagaimanakah caranya kita mendengarkan Tuhan? Cuman satu, dengarkanlah firman-Nya. Amin. Olan hatani Tuhan itu. Di manakah kita bisa mengenal Tuhan? Ya tentu kita mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bisa merasakan dan menemukan Tuhan. Tapi yang paling utama adalah melalui kesaksian Alkitab. Melalui wahyu Allah. Melalui firman Tuhan. Kalau disido boy dapat tita. Nasa nahinalomohon ni debata. Ulah honot dari bagasan pardulu. Hanya di sanalah kita bisa menemukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita. Itulah yang diinginkan oleh Allah. Dengarkanlah, maka kamu akan mendapatkan hidup. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, mengajak kita untuk menyendengkan telinga kita, mendengarkan firman Tuhan yang menjadi bekal bagi kehidupan kita menghadapi segala macam yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Mungkin banyak orang yang merasa ketika dia menghadapi pergumulan yang berat. Apalagi per minggu misalnya ibaratnya. Manang parina Kamis, manang na ina Esther, manang na dia mohon, alering kasih mana di punguan. Tiba-tiba datang pergumulan yang berat. Tuhan, kok kau kasih sih pergumulan yang berat ini sama aku? Udah seminggu ini Tuhan aku gak bisa berhenti menangis karena pergumulan ini. Tuhan, di manakah keadilan-Mu? Di dia do huasomi. Kenapa engkau membiarkan ini terjadi dalam kehidupanku? Sama seperti nats epistel kita hari ini. Dari kitab Wahyu. Tujuan dari penulisan kitab itu karena memang banyak orang bertanya-tanya pada saat pergumulan itu. Pada masa pemerintahan Kaisar Domitianus. Setiap orang percaya yang ditangkap pasti akan disiksa. Tubuhnya dipotong-potong dan diberikan kepada anjing. Badannya dilumuri dengan minyak. Dan dia akan dibakar di tengah-tengah taman. Yang menjadi tontonan bagi banyak orang. Mengerikan.
Makanya muncullah pertanyaan dalam diri mereka. Dan sesama mereka bertanya, gimana kalau kita semua mati? Musnahlah orang-orang percaya. Terus bagaimana kita akan memberitakan Injil itu ke seluruh dunia? Kemudian mereka juga bertanya, jika memang Tuhan berkuasa di tengah-tengah dunia ini, di manakah tampaknya kebesaran Tuhan di tengah-tengah dunia ini? Sementara kita mengalami penderitaan yang begitu berat. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, mungkin pernah terbesit dalam hati kita, dalam pikiran kita. Oh iya, kenapa? Katanya Tuhan itu maha kuasa. Katanya Tuhan itu maha adil. Dia berkuasa di tengah-tengah dunia ini. Dia berkuasa di kerajaan surga. Terus kenapa hal ini terjadi kepada aku? Samalah itu dengan ada cerita seorang pendeta yang sedang potong rambut di sebuah barbershop. Ketika dia potong rambut, tukang pangkas ini bilang, Pak Pendeta, saya mau bertanya dulu. Tuhan itu ada kan Pak Pendeta? Oh iya ada. Tapi kenapa Pak Pendeta? Kalau Tuhan itu ada, kenapa Tuhan biarkan banyak penjahat berkeliaran di dunia ini? Kenapa Tuhan biarkan banyak pembunuh, perampok? Kemudian pendeta bilang, ya memangnya kalau Tuhan itu ada, dia harus memusnahkan semua. Kemudian si tukang pangkas menjawab, bukan Pak Pendeta. Saya berpikir kalau semuanya itu masih ada di tengah-tengah dunia ini, berarti sebenarnya Tuhan itu tidak ada. Kemudian setelah selesai potong rambut, si pendeta pun membayar, kemudian dia keluar dari tempat itu. Tidak jauh dari tempat barbershop itu, dia melihat seorang tunawisma yang sedang meminta-minta. Dan tunawisma itu benar-benar tidak terpelihara. Dia pegang tunawisma itu, dia suruh berdiri dan dia bawa ke barbershop. Dia masuk ke tukang pangkas, kemudian dia bilang, tukang pangkas, tahu nggak kau? Sebenarnya tukang pangkas nggak ada di dunia ini. Kok ngomong gitu Pak Pendeta? Oh iya, kalau tukang pangkas ada di dunia ini, nggak mungkin ini si tunawisma rambutnya sampai gondrong. Lihat ini rambutnya, gondrong. Tidak tertata rapi. Loh, tapi kan Pak Pendeta dia nggak datang sama aku. Gimana dia mau rapi kalau dia nggak datang sama aku? Kalau dia datang, ku rapikan rambutnya. Dia pasti jadi bersih. Kemudian pendeta pun berkata, itulah jawabannya. Sama seperti pertanyaanmu tadi. Ketika engkau berkata Tuhan tidak ada karena begitu banyak penjahat, pembunuh, perampok di dunia ini. Jawabannya sama seperti jawabanmu. Karena mereka tidak datang kepada Tuhan. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Datanglah kepada Tuhan. Maka kita akan diselamatkan. Radidu haluauni pinaradi di debata. Alai molosorodo hita majakon haluauni. Bagaimana mungkin keselamatan itu bisa kita dapatkan. Dan itulah yang disampaikan melalui nats ini bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Tuhan mengikat perjanjian bagi setiap orang percaya. Siapa yang mau mengikat janji kepada Tuhan, datanglah. Maka engkau akan mendapatkan keselamatan itu.
Sama seperti umat Israel ketika mereka keluar dari Mesir, mereka sampai di padang gurun. Allah mengikat perjanjian dengan mereka melalui 10 hukum Taurat. Dan di sana Allah berkata, mulai saat ini engkau adalah umatku dan aku menjadi Allahmu. Mengikat perjanjian. Demikian juga kita, orang-orang percaya. Ketika kita sudah memberikan diri kita dibaptis dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ketika kita sudah menerima perjamuan yang kudus itu, di sanalah rangkaian daripada janji itu yang mengikat kehidupan kita. Sehingga kita mendapatkan apa yang Tuhan akan janjikan kepada kita. Apa yang Tuhan telah siapkan bagi setiap orang percaya. Perjamuan kekal. Jadi kalau kita kembali seperti yang saya katakan tadi, dunia ini menawarkan makanan. Mungkin makan siang gratis. Tapi mungkin itu hanya bertahan sampai jam 4. Makan kita jam 12, jam 4 udah lapar lagi. Tapi Allah menawarkan perjamuan makan yang membuat engkau tidak akan lapar selama-lamanya. Itulah sukacita abadi bagi setiap orang yang percaya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, nats firman Tuhan hari ini menunjukkan bagaimana kita orang-orang yang telah ditebus oleh Allah dalam Kristus Yesus. Kita baru merayakan kematian Yesus dan merayakan Paskah. Dan kita diingatkan melalui ayat 5 ini. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal. Dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Melalui kehidupan orang percaya. Dia harus menjadi saksi bagi setiap orang. Dia harus mengabarkan Injil. Mengabarkan bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Dan setiap orang yang percaya kepadanya juga akan mendapatkan kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Setiap orang yang telah mendengarkan firman itu, yang telah mengetahui kebenaran Injil, maka dia akan datang dan berlari kepada setiap orang percaya, meminta untuk dibaptis dan menjadi pengikut Yesus. Amin. Ima ulaut tadi ganu parngoluot. Itulah tugas setiap orang percaya. Mengabarkan Injil dan bersaksi tentang kebangkitan Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari datanglah, dengarkanlah firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi hidupmu. Yang akan menjadi bekal dalam kehidupanmu. Dan oleh sebab itu engkau akan mendapatkan kehidupan. Amin. Kita berdoa.